Di antara nikmat Allah Azza wa Jal yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman kepada perkara yang gaib. Karena tidak mudah bagi orang untuk beriman kepada perkara yang gaib, kecuali yang diberi taufik oleh Allah. Kalau percaya dengan sesuatu yang dilihat, didengar, dan diraba, itu semua orang bisa. Saya yakin bahwasanya ini adalah benda yang keras. Ini adalah meja. Ini adalah air. Dan air itu kalau diminum segar. Kalau itu mudah. Tapi ketika seorang diminta untuk meyakini sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang tidak didengar, sesuatu yang tidak dirasa, sulit. Meyakini bahwa di alam kubur ada nikmat kubur, di alam kubur ada azab kubur. Tidak bisa. Kecuali ketika Allah Jalla wa'az memberi taufik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini nikmat yang sangat besar. Kita harus selalu ingat, ikhwan. Mengimani sesuatu yang tidak kita lihat. Kita yakin bahwa di majelis ilmu, di majelis zikir, ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mengerumuni majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Dalam keadaan seorang tidak lihat. Antum lihat, Mas? Betul. Antum bisa pegang? Bisa antum ajak bicara? Oh, semuanya gedek, semua tahu gedek. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita saksikan. Tapi begitu kita mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang sekelompok manusia yang datang di masjid, duduk di masjid, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya, kemudian dikerumuni malaikat Allah Subhanahu. Ya. Yakin dan tidak ragu-ragu. Bahkan berusaha untuk mempengaruhi orang, ayo nak berangkat ke masjid agar dikerumuni malaikat. Ada orang teman kita, sahabat kita, Mas, ayo berangkat ke masjid. Ada majelis ilmu agar kita mendapatkan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Kita banyak masalah, banyak problema dalam hidup ini. Ayo kita ke masjid, Mas. Agar kita mendapatkan ketenangan, agar diliputi rahmat Allah, agar dikerumuni malaikat Allah. Bukan hanya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, namun juga berusaha mempengaruhi orang. Berusaha agar orang meyakininya. Nah, ini nikmat yang sangat besar, ma'asyiral muslimin. Dijadikannya seorang hamba, dimudahkannya kita untuk beriman kepada Allah. Falyahmadillah ala hadzal nikmah, maka bersyukurlah masing-masing kita atas nikmat ini. Di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, sifat orang-orang yang bertakwa, ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Termasuk diantaranya adalah mengimani an-nar, neraka Allah Subhanahu. Mengimani al-jannah. Wa annahuma mahluqatani mawjudatanil an. Keduanya al-jannah wan nar adalah dua makhluk Allah yang sudah diciptakan dan sudah ada saat ini. Nah, ini juga disaring lagi. Orang-orang yang beriman yang mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, disaring lagi dengan ini. Ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan bahwa surga dan neraka saat ini sudah ada. Tapi ada yang terbawa hawa nafsu, terbawa dengan pemikiran yang menyimpang, seperti kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan kami beriman, kami muslim, kami mukmin, kami pengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Namun karena mereka mengedepankan akal, sehingga mereka terbawa kepada pemikiran yang tidak benar, pemikiran yang sesat, mengatakan bahwa surga dan neraka belum ada saat ini. Kalau percaya, iya, mereka yakin surga itu ada, tapi bahasanya akan ada, akan diciptakan. Saat ini belum ada. Ini juga nikmat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi nikmat Islam itu adalah nikmat. Ya, ketika seorang dimudahkan untuk masuk dalam agama Islam, dan kemudian nikmat itu lebih lagi ketika seorang diberikan nikmat sunnah.
di saat manusia bercerai-berai. Ini muqaddimah ma'asyiral muslimin yang ingin kita sampaikan di kesempatan yang baik ini. Majelis kita ini bertema mengenal ahlun nar, mengenal penghuni apa? Neraka. Ya. Sebelum itu semuanya kita mengingat bahwa betul-betul kita mendapatkan nikmat yang sangat besar, ikhwan. Kalau nikmat satu ini ya, kita renungkan, betul-betul kita merasa kecil sekali di hadapan Allah Jalla wa'az. Kita mendapatkan sesuatu yang sangat besar dari Allah Jalla wa'az di saat kebanyakan manusia tidak mendapatkannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang mengenal ahlun nar, mengenal penghuni neraka, ini juga bagian dari mengimani perkara yang gaib. Naam. Neraka dan surga sendiri perkara yang gaib. Dan mengenal penduduknya juga bagian dari perkara yang gaib. Terkait dengan ahlun nar, Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada kita tentang siapa ahlun nar. Di antara penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama adalah menjelaskan ahlun nar bita'yin, dengan menyebutkan secara pasti, disebutkan penyebutan nama-nama orangnya. Ta'yin, ditunjuk batang hidungnya, fulan ahlun nar, fulan ahlun nar, fulan ahlun nar. Ini yang pertama, ikhwan. Ada pula penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ahlun nar dengan menyebutkan ausaf, sifat-sifat penghuni neraka. Dan penjelasan itu disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ya, dengan beliau menyampaikan wahyu dari Allah, baik dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mengenal ahlun nar dengan mengimani apa yang telah disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai ahlun nar dita'yin. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti kita meyakini bahwa Fir'aun finnar, Qarun finnar, ahlun nar. Haman juga ahlun nar. Baik. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, contoh siapa penduduk neraka yang disebut nama-namanya. Abu Talib, Abu Lahab juga disebut sebagai ahlun nar. Nah, Abu Talib di saat kematiannya didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan selama hidupnya Abu Talib, memang betul Abu Talib sangat berjasa. Dia punya jasa dalam melindungi Nabi alaihi salatu wassalam dan menampakkan kecintaannya. Namun sayang, kecintaan Abu Talib itu sebatas mahabbah tabi'iyah, sebatas kecintaan yang sifatnya tabiat, tabi'i. Seorang paman mencintai keponakannya, seorang ayah mencintai anaknya, ini kan tabiat. Tidak diikuti dengan mahabbah syar'iyyah. Naam, tidak diikuti dengan ittiba yang menjadikan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Justru mengedepankan fanatisme hizbiyah. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang, duduk di dekat pamannya di saat kematiannya, di saat sakarat, Nabi mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kamu akan selamat. Ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal yang membangkitkan lagi fanatisme dan kecintaan kepada
agama nenek moyang, kesyirikan. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu akan membenci agama ayahmu, Abdul Muttalib? Apakah kamu akan membenci agama nenek moyangmu? Ya. Abu Thalib pun takut untuk dicela. Takut untuk hinakan oleh kaumnya. Nabi pun berusaha lagi untuk mengajak pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dia pahami. Dan kalimat yang sesuai dengan fitrah. Bukan kalimat yang asing, bukan kalimat yang tidak dimengerti, dipahami. Hatta Abu Jahal ngerti. Dan ngerti kebenaran. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Berkali-kali Nabi mengajak, namun berkali-kali pula Abu Jahal mengingatkan agama nenek moyang. Maka akhir yang dia ucapkan adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia lebih milih untuk mati di atas agama Abdul Muttalib. Subhanallah. Hidayah di tangan Allah. Bahkan Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah, taufik. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Yang kamu cintai tidak bisa kamu beri hidayah. Tapi yang memberikan hidayah adalah Allah Rabbul Alamin kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga hidayah iman, ya, bisa beriman kepada Allah, nikmat yang sangat besar.